Di dalam cerita One Piece kita mengenal bahwa Gold Roger merupakan raja dari bajak laut yang berhasil mengarungi seluruh lautan. Namun tahukah kamu sebelum Gold Roger juga ada bajak laut hebat yang sudah lebih dahulu berlayar berpetualang di lautan. Siapa sajakah mereka? Bajak laut sebelum Roger yang pertama adalah bajak laut Rocks. Bajak laut legendaris yang berisikan orang-orang gila dengan kemampuan super ini sangat berjaya pada eranya sekitar 40 tahun yang lalu. Bahkan Sumayunku yang berkuasa di era sekarang merupakan mantan dari kru bajak laut Rocks seperti Shirohige, Big Mom, dan Kaido. Tak hanya itu, masih banyak orang-orang hebat seperti Kapten John dan Shiki yang juga bergabung menjadi kru di bajak laut yang dipimpin oleh seorang kapten dari keturunan D yang bernama Rocks the Sebek tersebut. Bajak laut Rocks pertama kali diceritakan di animenya pada episode 887 saat Garp dan para petinggi angkatan laut sedang bersiap-siap untuk mengawal referee. Saat itu Hina menyinggung tentang alasan mengapa Garp disebut sebagai pahlawan angkatan laut. Kemudian pada manganya di chapter 957, Sengoku memberikan penjelasan lebih detail tentang kebenaran dan apa yang terjadi pada bajak laut Rocks yang saat itu menjadi bajak laut yang dengan lantang berani menentang pemerintahan dunia secara langsung. Kalau sekarang mirip-mirip dengan misi pasukan revolusi. Dan orang yang berhasil mengalahkan bajak laut Rocks adalah Garp yang beraliansi dengan Roger, yang pada saat itu belum menyandang predikat sebagai Raja Bajak Laut. Peperangan tersebut pun terjadi dengan sangat epik yang terjadi di Lembah Dewa atau God Valley, yang keberadaan pulau tersebut akhirnya telah dihapuskan oleh pemerintah dunia dari peta. Karena keberhasilan Garp pada saat itu, maka ia menyandang predikat pahlawan angkatan laut. Namun berita tentang aliansi Roger dan Garp terkesan disembunyikan dan ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia. Entah apa alasan yang membuat Roger mau ikut beraliansi dengan Garp untuk melindungi para budak dan Celestial Dragon yang tidak lain sebenarnya adalah musuh alami dari orang-orang klan D. Yang kedua adalah bajak laut Rumbar. Bajak laut Rumbar adalah bajak laut yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Yorkie. Dan Brook dahulu adalah salah satu dari mantan krunya. 52 tahun yang lalu Yorkie dan krunya berlayar dari West Blue menuju Grand Line. Mereka menemukan bayi ikan paus yang kesasar yang bernama Labun. Melihat paus itu menangis, Brook mencoba menghibur paus tersebut dengan memainkan alat musik yang membuat Labun terlihat ceria dan senang. Labun mulai mengikuti Yorkie, namun Yorkie dan krunya khawatir bahwa Labun masih terlalu muda untuk menghadapi bahaya di Grand Line. Ketika upaya Brook untuk meyakinkan Labun agar tidak mengikuti mereka gagal, Yorkie memerintahkan krunya untuk mengabaikan Labun dan tidak memainkan musik apapun dengan harapan bahwa Labun akan berhenti mengikuti mereka. Saat Yorkie berlayar melalui Reverse Mountain, Yorkie bertemu dengan Crocus yang di kemudian hari Crocus menjadi kru sekaligus dokter di Roger Pirates. Inilah yang membuat Brook menjadi sedikit nostalgia dengan nama Crocus saat Rayleigh menceritakannya kembali kepada Luffy di Pulau Sabaody. Tak hanya itu, Brook juga mengatakan bahwa dia pernah mendengar nama Roger dahulu kala saat Roger masih menjadi seorang rookie. Ini menunjukkan bahwa bajak laut Rumbar sudah dahulu melakukan perjalanan bajak lautnya ketimbang Roger beserta krunya. Namun nasib yang sama seperti Roger, Yorkie sang kapten harus mati karena menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kemudian ada bajak laut Norland. Berbeda dengan Rocks dan Rumbar, bajak laut Norland merupakan bajak laut yang jauh lebih tua, yaitu sekitar 400 tahun yang lalu. Norland adalah seorang laksamana dari kerajaan Lunel yang telah melakukan beberapa kali ekspedisi perjalanan ke Grand Line hingga akhirnya mereka sampai ke Pulau Jaya yang menyimpan begitu banyak emas hingga disebut kota emas. Emas tersebut merupakan peninggalan dari kerajaan Sandora yang dijaga turun-temurun. Ketika pertama kali Norland sampai ke Pulau Jaya, Norland mendapatkan perlawanan dari seseorang yang pada akhirnya menjadi teman dekatnya yang bernama Kalgara. Namun dengan hati yang baik, Norland berhasil meyakinkan Kalgara dan membantu penduduk di pulau tersebut yang terserang penyakit dengan menemukan obat dari tanaman yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Namun sayangnya kisah hidup Norland berakhir dengan tragis. Dia dieksekusi dan dibunuh karena dianggap telah berbohong pada raja atas kisah perjalanannya yang menemukan kota emas. Padahal kota emas tersebut sebenarnya masih ada, namun sudah berpindah ke atas langit karena terkena knock upstream.
Yang keempat adalah Joy Boy. Nama Joy Boy pertama kali disebut pada poneglyph yang berada di Fishman Island. Pada poneglyph tersebut berisi permintaan maaf Joy Boy karena tidak bisa menepati janjinya pada para penduduk manusia ikan untuk membawa mereka ke daratan dengan menggunakan sebuah kapal yang disebut Noah. Kenapa Mimin mengatakan bahwa Joy Boy adalah seorang bajak laut? Tentu saja melihat perjuangannya yang bisa sampai ke negeri Wano berteman dengan orang-orang klan Kozuki sebagai pemahat batu poneglyph dan bisa sampai ke Pulau Fishman yang letaknya 10.000 meter dalam laut. Tentu semua petualangan itu pasti ditempuh menggunakan kapal untuk berlayar bersama para krunya, yang sampai saat ini masih belum diungkapkan oleh Oda Sensei. Tak hanya itu, Joy Boy juga menyimpan semua harta karunnya pada suatu pulau yang diberi nama Locktail oleh Roger, yang merupakan satu-satunya bajak laut setelah 800 tahun lalu yang berhasil menginjakan kakinya di sana. Joy Boy merupakan kunci penting dari semua misteri yang terjadi dalam cerita One Piece. Yang kelima adalah Im Sama dan Gorosei. Pasti kalian berpikir mengapa mereka disebut bajak laut. Menurut sejarahnya, berdirinya World Government adalah karena dikudetanya The Great Kingdom oleh 20 kerajaan kuno yang bersatu sekitar 900 tahun yang lalu. Kemudian setelah The Great Kingdom berhasil dihancurkan, barulah terbentuk World Government yang kita kenal saat ini, dan ke-20 kerajaan kuno mendapatkan posisi khusus dalam tatanan pemerintahan dunia sebagai Celestial Dragon atau Tenryū Obito. Ke-19 kerajaan setuju, namun ada satu yang menolak untuk menjadi Tenryū Obito. Mereka adalah keluarga Nefertari yang memimpin kerajaan Alabasta. Lalu jika ke-19 kerajaan menjadi Tenryū Obito, lalu siapa dan apa peran Im Sama dan Gorosei saat kudeta 900 tahun yang lalu? Mimin rasa Im Sama dan Gorosei bukan dari kerajaan manapun, melainkan bajak laut kuno yang membentuk ke-20 kerajaan untuk mengkudeta The Great Kingdom. Selama ratusan tahun mereka mungkin merasa tak ada negara yang bisa melakukan kudeta pada mereka, karena sudah di dalam kontrol dari pemerintahan dunia dan angkatan laut. Namun ternyata bukan negara yang terus tumbuh kekuatannya, tapi bajak laut. Ya, bajak laut hebat terus bermunculan seperti Rox, Roger, dan para Yonko saat ini. Hal itu mungkin kembali mengingatkan mereka pada masa lalu di mana merekalah bajak laut yang mengkudeta kerajaan besar. Bisa dibilang mereka takut terjadi dejavu terhadap mereka, alias khawatir ada sekelompok bajak laut hebat yang mengkudeta mereka di masa depan. Sehingga dibentuklah Shichibukai yang terdiri dari bajak laut hebat. Pemerintah mengklaim bahwa dibentuknya Shichibukai untuk menjaga keseimbangan dunia yang sebenarnya hanya merupakan kedok mereka saja. Tak hanya itu, bekas luka yang terdapat pada tubuh para Gorosei memperlihatkan bahwa dulu mereka pernah melakukan pertempuran besar dengan orang-orang yang dianggap musuh oleh mereka, yaitu orang-orang klan Di dan aliansinya, yang dikatakan merupakan musuh alami para kaum naga langit. Nah, gimana menurut kalian? Jika ada pendapat lain silakan tulis di kolom komentar untuk kita diskusikan agar lebih menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian.